Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan makan ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala din ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awun wa naha anit tafaruq wa tanazu fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bang Edi, jangan kosong. Wa ala ali sayyidina Muhammad alladzina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum baganu sadatal mansurin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala aidan fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pengurus Kemakmuran Masjid Jami Al-Furqan, wabil khusus sesepuh kita, orang tua kita, Abuya Insinyur Haji Zulkirwan Rifai, yang biasa kita panggil Bapak Haji Buyung, beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, amin. Presenter kita Al-Ustad Edi Al-Furqan, kenalnya Edi doang, pendek banget. Para jamaah sekalian, para tamu Allah yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita siang hari ini di tempat yang mulia dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita patut bersyukur, ibaratnya kita ini berlari, lomba lari ini sudah hampir finish ya. Nanti maghrib tuh finish ya. Ibaratnya satu pertandingan sepak bola ini grand final. Piala sudah ada di depan kita. Mudah-mudahan kita yang sampai saat ini masih istiqomah berpuasa, mempertaruhkan lapar dan haus, serta menahan syahwat kita di siang hari kurang lebih 13,5 jam ya. Kalau di Mekah itu kalau musim panas 14 jam, kalau di Rusia 18 jam, panjang ya, pingsan kali kita mah ya. Di Eropa rata-rata 20 jam, bahkan ada yang 22 jam, siangnya cuma 2 jam itu. Keburu nggak terawih. Kita bersyukur tinggal di Indonesia normal, antara siang dan malam itu normal, relatif sama. Dan mudah-mudahan kita besok berhari raya mendapat piala.
pialanya nggak tanggung-tanggung, la'allakum tattaqun, ya. Oh, kalau piala yang suka diberikan oleh panitia itu mah gampang, tinggal beli banyak di toko. Ini pialanya nggak bisa dibeli di toko, nggak bisa, karena ini pialanya langsung made in of Allah, satu gelar yang sangat mulia, yaitu la'allakum tattaqun. Tujuan puasa kan itu ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dengan proses perjalanan ibadah puasa ini, mudah-mudahan derajat kita naik mencapai derajat takwa, derajat yang paling mulia, paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menjelaskan yang ringan-ringan saja ya, karena ini saya dikasih jadwal terakhir, ini penutup. Apa yang kita lakukan kalau kita sudah menuntaskan puasa Ramadan 1 bulan penuh? Yang pertama, ini mengingatkan ya, jangan lupa ibadah sosial. Puasanya udah selesai, bagus. Tarawihnya juga alhamdulillah lancar. Iya, yang lancar mah saking lancarnya sampai nggak kelihatan sih di masjid. Itikafnya alhamdulillah. Tadarusnya alhamdulillah. Tapi itu hablum minallah, kewajiban kita kepada Allah. Jadi belum selesai, masih koma, ada kewajiban sosial yang harus kita laksanakan. Ada namanya ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial hablum minannas, yaitu apa? Zakat fitrah. Nilainya kecil, tapi sangat menentukan ibadah puasa kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang saking sibuknya mempersiapkan lebaran, saking sibuknya mempersiapkan pulang kampung, jangan-jangan potongan yang kagak bisa pulang kampung ini. Ya, iya, termasuk saya. Mau pulang kampung kemana saya? Orang Cipondo asli, ya kan? Iya. Akhirnya sampai lupa dengan zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu hukumnya wajib fardu ain. Siapa yang wajib? Kepala keluarga. Bang Edi kepala keluarga, dia wajib membayar fitrah untuk dirinya. Kemudian orang-orang yang menjadi tanggungannya, siapa? Istrinya, dia wajib membayar zakat fitrah untuk istrinya. Siapa lagi? Anak-anaknya. Kalau punya pembantu, pembantunya biaya hidupnya sehari-hari dia juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah itu wajib dikeluarkan kapan? Menurut Imam Syafi'i, kalau sudah malam takbiran nanti malam, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Afdolnya 1 hari, 2 hari, atau 3 hari sebelum hari raya. Kenapa begitu? Supaya zakat fitrah itu bisa dimanfaatkan untuk persiapan hari raya Idul, supaya orang fakir miskin juga ikut tersenyum, ikut berhari raya. Karena hari raya itu Idul Fitri bukan haknya hanya orang-orang yang berada. Siapapun, rakyat jelata, baik itu pejabat, rakyat biasa, wajib berbahagia pada Idul Fitri. Itu. Kenapa Pak emang kalau nggak zakat fitrah? Nah, ini ancamannya nih. Saumu Ramadan mu'allakun bainas sama wal ard wala yurfa ila bi zakatil fitri. Ini ada di dalam kitab Jawahirul Bukhari. Puasa Ramadan itu pahalanya tergantung antara langit dan bumi. Ke bumi tidak menapa, ke langit tidak diangkat oleh Allah. Kenapa? Padahal puasa udah selesai. Betul nggak? Tarawih dilaksanakan, tadarus dilaksanakan. Kenapa? Karena Anda belum melaksanakan kewajiban sosial, yaitu zakat fitrah. Wala yurfa, tidak akan diangkat itu pahala puasa kita illa bi zakatil fitri, kecuali telah melaksanakan zakat fitri atau zakat fitrah. Jadi zakat fitri boleh, zakat fitrah boleh. Kalau zakat fitri artinya zakat berbuka.
Kenapa? Karena dikeluarkannya pada akhir Ramadan sebagai tanda bahwa puasa 1 bulan sudah selesai, kita wajib berbuka karena haram hukumnya puasa pada hari raya Idul Fitri. Karena itu yaumul syurbi, yaumul akli, itu hari minum dan hari makan bagi kaum muslimin. Nikmati. Kalau mau puasa besok tanggal 2 Syawal, sunnah. Itu ya. Paham ya? Jadi haram puasa pada hari raya Idul Fitri itu karena yaumus syurbi wal akli lil muslimin, hari pesta, hari berbahagia, hari makan, hari minum bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena selama 1 bulan penuh itu pola makan kita dirubah, yang biasanya siang dirubah menjadi malam. Jadi dari mulai subuh sampai maghrib tidak boleh makan dan minum di siang hari. Makanya begitu masuk hari raya Idul Fitri, polanya dirubah kembali kepada asal. Makanya Idul Fitri itu artinya kembali kepada asal. Id artinya bahasa Arab itu ada yaudu idan, kembali kepada semula, kembali kepada asal. Asalnya apa? Fitri. Fitri itu artinya sarapan, makan. Nah, jadi makanya di dalam Idul Fitri sebelum sholat Id dianjurkan ngapain? Batalin puasa dulu, makan dulu ya. Kalau Idul Adha disunatkan batalkan puasanya kapan? Setelah sholat Id baru disunatkan membatalkan puasa kita. Kalau Idul Fitri tidak, sebelum sholat Id sarapan dulu, makan opor ayam kalau yang punya. Iya. Kenapa? Karena itu Idul Fitri kembali kepada kebiasaan semula. Ngapa? Makan pagi. Biasanya kita kalau pagi makan nyarap. Tapi Ramadan tidak dirubah. Itu makna Idul Fitri secara etimologi, secara bahasa ya. Seperti itu. Idul Fitri artinya kembali kepada kebiasaan semul. Ngapa? Sarapan di pagi hari. Jadi harus berbuka dulu. Baru berangkat sholat Id. Paham tuh ya? Nah. Jadi jangan lupa itu zakat fitrah itu. Ya. Itu sangat menentukan. Diangkat atau tidaknya amal ibadah puasa kita itu sangat ditentukan dengan zakat fitrah. Makanya jangan lupa yang belum, malam ini harus segera mengeluarkan zakat fitrah. Karena itu memang nilainya kecil, tapi itu sangat berharga bagi fakir miskin. Makanya zakat fitrah berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah ada hadis khusus. Warada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhrotan lisoim wa tu'matan lil masakin. Yang pertama, membersihkan jiwa orang yang berpuasa. Mungkin selama berpuasa dia berkata kotor, macam-macam, melakukan perbuatan yang tidak pantas, itu bisa dibersihkan, disempurnakan dengan zakat fitrah. Yang kedua, tu'matan lil masakin, makanannya orang miskin. Makanya saya kalau ada orang ngasih zakat fitrah kepada saya, walaupun katanya berhak, sebagai guru yang mengajar di dalam pada umat, saya bilang kasih dulu aja dah yang lain, biarin ya. Fakir miskin tuh kalau sudah kebagian semua ya silakan. Jadi kalau mengasih saya hadiah sajalah. Kalau hadiah kan enggak apa-apa, betul nggak? Oh ya, kalau hadiah dianjurkan. Saya ngasih hadiah sama Bapak Haji Buyung boleh nggak? Walaupun barangkali duitnya banyakan dia, boleh. Sebagai apa? Rasa hormat, rasa cinta. Karena sedangkan kita tahabu, salinglah memberi hadiah, maka akan timbul rasa cinta, boleh. Tapi kalau zakat, sodako itu diutamakan kepada fakir miskin. Paham ya sampai sini ya? Nah, Idul Fitri juga bisa diartikan kembali kepada fitrah. Id kembali, fitri bisa juga dikatakan fitrah. Fitrah itu apa? Suci. Jadi insya Allah nih besok 1 Syawal kita kembali suci, kembali kepada asal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Nah, jadi orang yang berpuasa bulan Ramadan 1 bulan penuh diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Man soma Ramadana imanan watisaban gufiralahu ma taqaddama min dzanbi. Luar biasa itu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, semata-mata karena dorongan iman ya, bukannya pencitraan, bukannya ria, semata-mata panggilan iman dia berpuasa itu. Makanya orang yang berpuasa lapar itu terasa indah, betul nggak?
Haus itu terasa indah. Walaupun banyak makanan yang halal di meja, dia tidak mau menyentuhnya karena belum datang maghrib. Betul nggak? Kenapa? Ini dia laksanakan karena Allah. Yang kedua, wahtisaban. Dia hanya mengharap balasan dari Allah. Gufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ai minasagair, dosa-dosa kecilnya. Kalau dosa besar kita bisa ngerem ya. Berzina kita masih bisa ngerem. Judi masih bisa ngerem, betul nggak? Ngadu ayam apalagi kelihatan, betul ya? Iya. Tapi dosa kecil yang tidak terasa, dan itu dengan puasa Ramadan kita yang karena iman dan ikhlas pada Allah, andaikan ada dosa-dosa kecil kita dari tahun Ramadan yang kemarin sampai sekarang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semacam proses pensucian. Nah, yaitu nanti makanya seperti bayi baru lahir. Yang kedua, itu baru puasanya tuh. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan watisaba gufira lahu ma taqaddama min zanbi. Ini ujungnya sama hadis ini ya. Barang siapa yang berdiri di malam hari, maksudnya apa itu? Beribadah di malam qiyamul Ramadan, itu namanya qoma. Qoma itu dari kata qiyam. Qiyamul Ramadan artinya ibadah di malam hari di bulan Ramadan. Bisa sholat taraweh, bisa itikaf, bisa tadarus, apalagi bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Itu dilakukan di malam Ramadan karena iman dan itisab kepada Allah. Gufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, betapa murahnya itu Allah. Kadang-kadang kita minta maaf sama manusia susah bener ya, sombong batu manusia. Allah itu maha pengampun itu ya, makanya orang yang susah memaafkan orang lain itu malu sama Allah itu. Yang ketiga, man qoma lailatal qadri, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar nggak ada siang. Siang tetap kerja normal, ayo kerja di kargo silakan. Nanti malamnya iktikaf. Nah, karena Lailatul Qadar adanya siang apa malam? Ya malam kan Lailah. Lailah itu artinya malam. Man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan. Berapa kemuliaan? Berapa nilainya satu malam Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahr, ya. Khairun min alfi syahr. Syahr roknya harus dibawa, kalau enggak itu haram hukum. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Roknya ke bawah, kalau enggak ke bawah haram hukumnya. Berarti kita korupsi membuang huruf ro, betul enggak? Ini kebanyakan di kampung inna anzalnahu fi lailatul qadar. Roknya enggak ke bawah. Itu salah itu. Iza taghayyara fil lafzi taghayyara fil makna. Itu rumusnya. Barang siapa yang apabila berubah lafadznya, berubah maknanya. Betul. Iya. Nah itu, makanya hati-hati. Barang siapa yang ibadah pada malam Lailatul Qadar yang kemuliaannya khairum min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83,4 tahun. Bayangkan, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, kemudian dia menemukan Lailatul Qadar, karena dirahasiakan oleh Allah. Kita juga nggak pernah tahu kita dapat apa tidak. Ya mudah-mudahan kita malam ini dapat insya Allah. Amin. Malam-malam ganjil. Itu sama dengan kita ta'abud ibadah kepada Allah 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Bayangkan itu. Melebihi umur rata-rata umatnya Nabi besar Muhammad. Berapa umat rata-rata umat Nabi Muhammad? Wa umru ummati baina tis'in wa sab'in. Rata-rata umur usiaku di akhir zaman 60 sampai 70 tahun. Bang Edi umurnya berapa? 55. Berarti 5 tahun lagi. Berapa umurnya Bang? Hah? 55. Oh sama. Matinya bareng dong. Ini mah kalau ngelihat rata-rata ini namanya warning ya, supaya kita lebih hati-hati, lebih banyak ibadah. Itu. Kalau babe mau udah lewat kali ya. Bonus ya. Tapi masih di bawah, di antara 60 70 ya. Di atas. Subhanallah, bonus. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ya kalau bonusnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, apa nggak bahagia itu? Betul nggak? Masya Allah, luar biasa. Loh saya 59. Setahun lagi ya?
Kalau ikut Nabi 4 tahun lagi. Ya, tapi mudah-mudahan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Zulkarnain usianya berapa? 57. Walaupun jenggotnya udah putih, betul ya? Saya 59, berarti kan tuan saya. Lah, beliau mati duluan. Itulah rahasia Allah Subhanahu taala. Soal mati kapan, di mana, itu tidak penting. Yang penting bagaimana kita menghadap Allah dalam keadaan husnul. Itu yang penting. Husnul khotimah. Jangan lupa minta itu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Allahumma ini as'aluka husnal wa auzubika min su'il. Itu Ramadan yang tahun kemarin kan saya bagikan di doa usul khotimah itu. Kalau nggak percaya cek di YouTube. Masih ada itu rekamannya di YouTube sampai sekarang, nggak hilang itu. Masjid Al-Furqan. Masya Allah. Nah, ini doa yang saya bagikan itu doa kalau kita kan sujud terakhir suka lama tuh. Betul nggak? Apa yang dibaca? Lah itu ada di situ. Jangan main baca sembarangan. Kita kalau sujud terakhir suka lama kan ya? Itu dianya tuh. Dianjurkan sama Rasulullah SAW. Sedekat-dekatnya hamba Allah kepada Tuhannya di saat dia sujud. Fa'aksiru doa. Makanya kan? Maka banyaklah berdoa. Nah, doanya apa tuh waktu sujud terakhir? Yaitu doanya tuh. Ya. Ada nggak sih itu? Ini yang pertama, doa yang pertama itu dari Syekh bin Baz, ulama besar dari Saudi. Yang dibawa itu hadis, ini dari Nabi yang dibawa itu. Jadi nggak sembarangan kita itu, karena dalam sholat itu nggak boleh pakai bahasa ajami. Berdoa pakai bahasa Indonesia batal sholatnya. Ya, harus pakai bahasa Arab. Itu. Ya. Jadi barang siapa yang beribadah di bulan malam Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya setahun yang telah terlewatkan. Bayangkan, puasanya 1 bulan penuh diampuni dosa-dosanya. Ibadah di malam hari juga diampuni dosa-dosanya. Ibadah di malam Lailatul Qadar juga diampuni dosa-dosanya. Jadi dia nanti di hari raya Idul Fitri, insya Allah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, bagaikan bayi yang baru lahir. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Makanya Idul Fitri itu sebetulnya yang paling berhak itu yang menjalankan 3 hal itu. Yang paling berhak merayakan Idul Fitri adalah orang yang berpuasa di siang hari, orang yang beribadah di malam hari. Itu yang paling hak, karena dialah yang akan kembali kepada kesucian Idul Fitri. Ya. Kalau Lebaran itu kan budaya. Kalau Lebaran pulang kampung juga budaya, silaturahimnya ajaran Islam, tapi budaya pulang kampung itu adalah budaya. Di Saudi nggak ada Lebaran 1 hari selesai, betul nggak ya? Kalau kita di sini dulu saya masih anak-anak, seminggu baru selesai muter-muter. Kalau sekarang singkat, 4 hari saya baru selesai Lebaran itu, ngiring anak-anak saya itu ya. Itu budaya. Opor ayam, ketupat, budaya. Di tempat lain mungkin tidak ada. Iya, betul nggak? Itu budaya. Pakaian baru budaya, kue nastar budaya. Jadi saya katakan kalau Lebaran mau puasa, mau tidak, mau terakhir, mau tidak, siapa saja boleh. Tapi kalau Idul Fitri, yang paling berhak mengucapkan minal aidin wal faizin. Lah puasa kagak ngucapin gituan. Kembali ke fitri, ya. Qul amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima puasa kami, ibadah kami, dan kamu pun diterima oleh Allah. Nah, itu yang pantas mengucapkan itu orang yang puasa di bulan Ramadan dan beribadah di malam harinya. Itu. Nah, terus setelah kita mengeluarkan zakat fitrah, apa yang kita lakukan pada malam nanti ini sampai pelaksanaan sholat Id? Bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini namanya takbir mursal. Takbir yang boleh dibaca di mana saja asal jangan di WC. Di masjid bagus, di musola cakep, di kantor boleh, di jalan-jalan boleh, di rumah boleh. Besarkan asma Allah sebagai tanda kemenangan kita bertempur melawan hawa nafsu syaitan sama 1 bulan penuh. Nah, kemudian di pagi harinya kita dianjurkan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah, walaupun ada yang berpendapat wajib. Sunnah muakkadah. Bahkan sampai kaum perempuan yang haid dianjurkan oleh Nabi supaya keluar walaupun tidak sholat tapi mendengarkan khutbah.
Ini enggak, kadang-kadang perempuan salah kaprah. Udah dari rumahnya pakai dandan, pakai make up, kan enggak boleh itu. Kalau laki-laki sholat Id pakai parfum, sunnah. Pakai baju yang terbaik, walaupun tidak baru, sunnah. Betul nggak? Dan juga kita tampil yang sebaik mungkin karena menghadap Allah Subhanahu. Tapi kalau perempuan kalau mau ke Id sebaiknya jangan bersolek, jangan pakai parfum, tidak disunahkan. Apalagi yang pergi ke masjidnya itu perawan-perawan cantik, janda-janda montok, masya Allah bisa jadi fitnah itu. Betul betul. Nah iya, jadi begitu. Malah kalau menurut Imam Syafi'i, perempuan boleh sholat di masjid, satu mendapat ridho dari suaminya, yang kedua dia tidak boleh bersolek, gitu. Karena perempuan sholat 5 waktu afdal di mana? Di rumah. Kalau laki-laki, laki-laki sejati ya sholatnya di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah terus laki-laki ya pakai rok sama mukena kudunya. Ya dah. Karena Nabi begitu mencontohkannya. Ya, makanya bersyukurlah kita yang senantiasa sholat di masjid. Tapi sholat Id laki perempuan dianjurkan. Kalau sholatnya di masjid, maka sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kalau sholatnya di lapangan terbuka ya nggak usah. Usolli sunatan li tahiyati lapangan kan nggak ada, betul ya. Tapi kalau masuk masjid, masuk kaki kanan. Kalau masjid keluar kaki kan, artinya apa? Masjid tempat yang terbaik, di luar masjid jelek. Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki. Kenapa? WC tempat kotor, tempat jelek, banyak setan. Makanya keluar dari WC kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki, baca doa dulu ya. Baca selawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ftah li abwaaba. Kalau di masjid saya semuanya ada doa tuh, di pintu masuk ada doa. Di dalam itikaf, di pintu masuk keluarnya itu ada doa masuk masjid, mengingatkan jamaah. Ini kenapa? Menandakan bahwa masjid sangat mulia. Dan sebelum duduk disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tidak ada sholat 2 rakaat menghormati hotel, ada nggak? Nggak ada sholat 2 rakaat menghormati istana presiden, ada nggak? Tidak ada. Yang ada hanya sholat sunnah tahiyat masjid. Saking mulianya itu masjid. Malah kata Nabi, man bana masjidan fi dunya banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka dia akan dibangunkan rumah seluas istana nanti di sorga. Subhanallah. Saya udah lama ya nggak kemari malam Jumat, tapi saya suka ngelihat nih Pak Haji Buyong nih. Dia kalau masuk sebelum ke kantor suka masuk masjid, saya lihat ya. Masuk masjid sholat tahiyatul masjid dulu, ya. Kan cakep itu. Cakep nggak? Iya, cakep itu. Kapan saja, nggak hanya Ramadan, sholat tahiyatul masjid itu kapan saja kita masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Karena saking mulianya masjid, karena masjid rumah Allah. Baitun min buyutil fil ar, rumah Allah yang ada di muka bumi adalah masjid. Termasuk Masjid Al-Furqan. Paham ya? Suka tahiyatul masjid nggak kalau masuk masjid? Suka ya? Kalau nggak keburu bagaimana? Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kalau kita nggak keburu sholat atau masjid karena udah qomat, atau ada majelis, kita kan gak enak sholat, udah langsung duduk kalau malam Jumat misalnya, atau hari Selasa ya? Hari Selasa misalnya, udah duduk aja. Cuman niat itikaf, bagusnya nawaitul itikaf fi hajal masjid madumtu lillahi, niat itikaf. Kemudian baca Al-Baqiyah Sholihah 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu pengganti tahiyatul. Ya, ini misalnya babi masuk masjid nih, udah qomat kan kita nggak bisa ya. Ya sudah, entar begitu kita habis sholat, duduk, niat itikaf, nawail itikaf ya jal masjid maduntu lillahi. Saja ku niat itikaf selama berada dalam masjid ini mencari keridhaan, begitulah ya. Terus udah baca tasbih 4 kali kalau menurut Al-Imam An-Nawawi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah 4 kali. Itu sama dengan pengganti sholat tahiyatul, masih ada solusinya. Saking mulianya masjid. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara bersyukur hari ini ada di dalam masjid insyaallah. Amin ya rabbal. Orang yang memuliakan masjid hukumnya sama memuliakan Allah, rumah Allah. Orang yang memakmurkan masjid berarti dia memakmurkan rumah Allah. Orang yang cinta kepada masjid, dia cinta kepada Allah. Orang yang senantiasa mondar-mandir memakmurkan masjid, insyaallah Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya Rabbal. Emang ada yang lebih mahal daripada mati husnul khotimah? Nggak ada kan ya? Nggak ada, betul nggak? Nggak ada. Orang boleh anggap kere itu manusia, tapi dia matinya husnul khotimah, dia lebih mulia daripada kita, betul nggak? Masya Allah. Inilah saudara-saudara sekalian. Nah, setelah kita sholat id selesai, langsunglah kita pulang. Cuma Nabi mengajarkan kalau pulang mencari jalan yang lain. Kalau pergi ke masjid jalan A, pulang jalan B. Susahnya kalau pintu jalannya atu-atunya ya. Kalau ada bisa cari jalan lain. Itu sunnah itu. Kenapa? Supaya tapak langkahnya lebih banyak. Yang kedua, banyak ketemu orang, bersilaturahim, betul nggak ya? Ini habis lebaran langsung ngumpet kunci kamar. Bukan sunnah bersilaturahim. Malah perginya kemana? Ke Ancol. Silaturahimnya ke Ancol. Kemana lagi? Ke Ragunan, ke Monyet. Allahu Akbar. Orang tua belum didatengin, Monyet didatengin duluan di Ragunan. Jangan Pak, jangan. Jadi Nabi itu kalau pulang sholat id mengambil jalan lain. Ini hadisnya dari Jabar. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza kana yaumu idin khalafat thariq. Jadi Nabi kalau pulang sholat id ngambil jalan yang berbeda. Nah, karena ingat Bapak sekalian, Bapak berangkat ke masjid satu langkah satu pahala. Bang Edip tinggalnya di dalam ya? Tinggal di dalam ya Pak ya? Iya. Harusnya tuh kalau mau ke sini muter dulu tuh. Muter sono keliling tawaf dari sini. Karena satu langkah satu pahala. Satu langkah satu dosa dihapus. Inna bikulli khutwatin darajah. Itu ada dalam Riyadhus Shalihin. Satu langkah berangkat ke masjid satu pahala. Satu langkah satu dosa dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luar biasa ya. Kita masuk ke hotel berbintang 5, satu langkah satu pahala satu dosa kira-kira. Oh ya, nih tergantung niatnya apa di hotel. Kan ya. Gitu. Itulah luar biasa, sampai langkahnya itu dihitung sebagai nilai ibadah kalau ke masjid itu. Bahkan setiap batu yang kita injak, rumput yang kita injak, tanah yang kita injak nanti memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini berangkat ke masjid mau memakmurkan rumah Allah, mau sholat berjamaah. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi nanti kita setelah sholat id itu kalau bisa ambil jalan yang lain, gitu kan? Kalau bisa. Ya itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa maksudnya? Kita disuruh silaturahim. Ya, Fa'fu anhum wasfa innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah, saling memaafkan, saling berjabatan tangan. Sekarang nggak boleh jabatan tangan ya? Mau apa nggak boleh? Pakai sikut begitu. Ilok lebaran begini. Ngadu kaki. Ya itu mah di barat sini biarin kita mah ya. Ya kalau paling tidak beginilah, betul nggak ya? Itu ya. Itu. Tapi saya udah divaksin sini. Mudah-mudahan sih. Divaksin 2 kali saya. Masya Allah. Pertama kali yang harus kita silaturahim siapa? Orang tua dong. Betul nggak? Orang tua. Tanpa orang tua kita tidak pernah terlahir ke muka bumi ini. Betul nggak? Kenapa Ragunan duluan? Orang tua. Kata Imam Ali, barang siapa yang senantiasa mendoakan orang tuanya, setiap pada sholat dia doakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gampang kan doa ini? TK aja bisa. Baca Pak 3 kali. Kalau santri saya itu 3 kali wajib. Kenapa? Karena kalau kita baca Rabbik firli itu kebayang wajah orang tua itu. Betul ya? Nanti orang tua itu diangkat derajatnya oleh Allah SWT dari hotel biasa ke hotel VIP, apakah surga yang sangat tinggi. Dari surga yang biasa ke surga yang VIP. Kenapa? Karena doa anak itu. Awaladin solihin ya doa itu. Makanya kata Imam Ali, orang yang suka mendoakan orang tuanya hidupnya berkah. Tapi orang yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, keberkahan hidupnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Contoh Alqamah sebagai penutup dah. Enggak terlalu banyak ya. Contoh Alqamah. Alqamah itu generasi terbaik, Pak. Hidup di zaman Rasulullah sallallahu Nabi yang bilang khairul qurun qarni, generasi yang terbaik adalah orang yang hidup di masa saya. Berarti Alqamah generasi terbaik. Sering ketemu Rasulullah, bahkan dia adalah orang ahli ibadah. Tapi waktu sakratul maut tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, tidak bisa mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macet dia punya tenggoroknya itu. Kaku lidahnya itu. Gempar Pak, gempar. Akhirnya karena gempar terdengarlah ke telinga Nabi. Akhirnya kata Nabi, ngutus para sahabat termasuk Bilal bin Rabah, panggil istrinya. Saya ingin tahu ada masalah apa.
Dipanggil istrinya Alqamah. Ini ada di dalam kitab Tanqul Gaul. Istrinya Alqamah begitu dipanggil, kata istrinya, ya Rasulullah, akhir-akhir ini istri suami saya Alqamah hubungannya sangat buruk dengan ibunya. Berarti ada masalah kan? Sangat buruk dengan ibunya yang sudah tua renta. Nah, akhirnya Bilal bin Rabah dan kawan-kawan, Bilal bin Rabah bilangin ibunya. Bilangin ibunya suruh datang, maafkan ini Alqamah. Kan Alqamah ini sakarat nggak bisa-bisa, nggak mati-mati ini. Mangap terus gitu kan. Nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat iman ini. Padahal generasi sahabat ahli ibadah, bayangkan itu. Jangan dibilang mudah itu. Biar diapalin sekarang, tapi kalau durhaka sama orang tua nggak bakal bisa. Kata Alqamah apa? Saya tidak punya anak yang namanya Alqamah. Saya udah coret dari daftar anak saya. Sakit hati itu ibu itu, sakit hati. Bapak mau tahu apa kekurangannya Alqamah? Generasi terbaik, sahabat, ahli ibadah. Apa kekurangannya? Dia terlalu cinta sama istrinya, tetapi tidak pernah mengurus orang tuanya. Kan sekarang banyak istri yang membuat suaminya durhaka, betul nggak? Membawa sesuatu buat ibunya, nggak boleh. Memberi sesuatu buat ibunya, kagak boleh. Nggak boleh. Ini namanya istri menjerumuskan suaminya durhaka ke api neraka. Nauzubillah. Jadi Alqamah itu kekurangannya terlalu mencintai istrinya tapi lupa dengan ibunya yang sudah tak berdaya. Sakit hati ibunya itu sampai dicoret itu Alqamah dari daftar anaknya. Laporan, ya Rasul, nggak mau memaafkan, nggak mau datang ibunya. Balik lagi, saya tahu itu ibunya Alqamah. Kalau dia nggak mau maafkan, kita bakar saja Alqamah hidup-hidup daripada dia dibakar di api neraka. Dikasih tahu, namanya ibu, anak mau dibakar, semarah apapun bukan, betul nggak ya? Tersentuh dia, karena ibu itu cintanya sepanjang masa, tapi anak cintanya sepanjang galak. Sering begitu kebanyakan. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Jadi sultan, betul nggak ya? Tapi kalau anaknya kaya, bapak ibunya jadi pembantu, ngurus cucu, masak. Ini bukan masalah dongeng. Di daerah Cipondoh sudah banyak. Orang tuanya suruh ngasuh cucu, padahal dia sudah ngurus anaknya, capek. Begitu anaknya punya cucu, ibunya yang dia repotkan. Nauzubillah min. Harusnya kalau pengen berkah hidup kita, dunia dan akhirat, di hari tua orang tua kita, bapak kita, ibu kita yang sudah tidak produktif secara ekonomi, betul nggak? Yang sudah lemah, maka jadikan dia ratu dan raja dalam rumah tangga. Barulah hidup kita insya Allah berkah. Karena kunci surga adanya pada ridho orang. Ridollah fi ridol, wa sutullah fi sutil. Kalau Allah orang tua kita ridho, Allah ridho. Kalau orang tua kita murka, Allah murka. Hai manusia, lagunya tuh. Ya kan? Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, betul nggak? Hormati ibu kita itu. Jadi Alqamah begitu bilang anaknya mau dibakar, Alqamah, daripada dibakar di api neraka. Nah, Nabi kan sedih juga sahabatnya dibakar, harus disiksa masuk neraka, betul nggak? Langsung dia lari tergopoh-gopoh. Alqamah, ibu redo, ibu ikhlas, ibu sudah maafin semuanya Alqamah. Alqamah tersenyum, langsung mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur husnul khotimah. Kunci surga terbuka. Gara-gara siapa? Gara-gara redo orang tua. Makanya berbahagialah besok tanggal 1 Syawal kalau masih punya orang tua, mendapat redo dari orang tua. Tapi betapa ruginya yang puasa 1 bulan penuh, malamnya dia ibadah, tapi pada hari raya tidak dapat redo dari orang tua. Ada aja lagi nyetuk, nggak boleh pulang katanya. Angkat telepon, betul nggak ya? Benar. Bisa juga dengan apa namanya tuh? Video call, betul nggak? Masih ada jalan, banyak jalan menuju Roma, betul nggak? Betul nggak Pak Polisi? Nah besok setelah tanggal 17 ya, kan bisa pulang, nggak dihalang-halangin, betul nggak? Nah itu masih ada jalan, betul ya? Masya Allah. Ini ada sebuah hadis sebagai penutup.
Hadis ini sebetulnya menurut saya hadis hukum karma. Ngeri saya ngeri. Saya gua kalau hari raya tuh, saya kalau khotbah Idul Fitri suka nangis. Kalau membahas masalah ini nih, masalah orang tua, nangis ya. Kenapa? Orang tua saya sudah berbaring di alam kubur dua-duanya. Nggak bisa cium tangan, nggak bisa minta redo lagi, betul nggak? Tapi bagaimana bisa kita lakukan, bagaimana minta redo orang tua kita? Kita berbakti sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, berbaring di alam kubur, di alam barzah. Bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Doakan setiap pada sholat. Betul. Nabi yang ngajarin itu. Yang kedua, ziarahi kuburnya. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini kan ulama besarnya Wahabi itu, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dia menulis di dalam kitabnya Ar-Ruh, apabila ada orang berziarah kubur, mengucapkan salam, itu didengar oleh ahli kubur, dijawab langsung. Apalagi yang ziarah anaknya, saudaranya, dari suaranya juga tahu, anak gua mau datang ziarah. Kok bisa, Pak? Bisa. Karena di saat kita mengucapkan salam pada ahli kubur, rohnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi, kalau kita assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, di depan makam Rasul di Madinah, itu ruhnya Rasul langsung dikembalikan oleh Allah. Rasul menjawab salam kita. Paham ya? Jadi jangan takut itu. Buktinya kenapa Rasulullah ngajarin beri salam masuk ziarah kubur, betul ya? Siapa yang ngajarin itu? Rasulullah kan? Kata Nabi, kalau kita ziarah kubur ngucapin salam nggak? Ngucapin salam nggak? Oh, iya. Itu lihat di Baqi, kuburan umum di Madinah, di Ma'la, di Mekah, semua ada assalamualaikum ya ahlal Baqi, kan ya? Qorqad ada assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar, boleh assalamualaikum ya darul kaum mukminin, antum lana salapun wa nabikum insyaallah la ikun. Itu dijawab langsung. Makanya orang tua yang sudah tidak ada, bisa kita bersilaturahim dengan apa? Satu dengan doa, dua ziarahi kuburnya, betul nggak? Jangan minta sama kuburan. Bu, maaf ya Bu, saya udah lama nggak kemari ya Bu ya. Masa begitu ngobrol? Jangan sinetron. Beri salam, doakan itu. Doakan orang tua kita di alam kubur itu. Kalau nggak bisa ya udah Robik Firli Walidayah, banyak banyak. Betul nggak? Itu akan tersenyum orang tua kita di alam barzah. Kalau nggak percaya, mati dulu. Saya doain. Nyampe. Buktinya yang mati didoain nggak pernah balik. Betul nggak? Itulah Bapak sekalian. Masya Allah. Yang ketiga, kalau kita punya rezeki, kita punya duit, lebih ayo sedekahkan ke masjid, fakir miskin, anak yatim, ke siapa saja. Niatkan pahalanya buat orang tua. Itu cara berbakti sama orang tua kita sudah nggak ada. Ya Pak ya? Nggak percaya, baca kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itu kan muridnya Ibnu Taimiyah, betul nggak? Inilah bapak-bapak sekalian, ya, yang selanjutnya barulah suami istri, suami minta maaf sama istri minta redo sama suami. Kalau kita ini surga kita tergantung redo orang tua. Tapi kalau istri tergantung redo suami, beda. Ya, kenapa? Kan udah serah terima jabatan waktu akan nikah. Berarti mulai saat itu yang bertanggung jawab dunia akhirat adalah suami. Makanya istri wajib taat kepada suami di dalam kebaikan tentunya. Ada dalam sebuah hadis, apabila ada seorang perempuan sholat homsaha, sholat 5 waktunya baik, somat sahroha, dia puasa Ramadan dengan baik, wa zakat amwala, dia juga berzakat harta bendanya, tapi dia apabila matinya tidak dapat redha suami, bau surga pun gak dapat. Tapi kalau dia dapat redha suami, silakan masuk surga. Pintu mana? Min haitsu saat yang dia kehendaki. Paling gampang tuh jadi istri surganya gampang, nggak perlu perang, kata Nabi. Ngapain kamu perang? Pengen masih syahid? Gak usah. Tuh, urus suami dengan baik, urus anak dengan baik, urus rumah tangga dengan baik, pahalanya sama dengan mati syahid. Betul. Tapi dasar perempuan akhir zaman susah, disuruh nyuci juga emang gua pembantu bang, disuruh masak emang gua pembantu bang. Dia suruh pembantu, semuanya pembantu yang urus suaminya. Akhirnya apa? Suaminya tertarik sama pembantu. Yang kedua yang masuk surga pembantu. Na'udzubillah min. Tapi istri bapak-bapak mah insya Allah soleha semua salah. Calon surga. Bapak jangan asik masuk surga sendirian. Ajak istrinya dong Pak. Ajak anak-anak kita menuju surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Barulah yang terakhir sesama muslim. Betul nggak ya? Sesama muslim saling memaaf. Ini mah 3 lebaran kagak datang sama saudara. 3 lebaran berapa tahun? 3 tahun.
Sedangkan kata Nabi, la yakhillu li muslimin ayajurahu fawqa salasil layalin. Tidak halal bagi orang muslim satu marah kepada orang muslim lain lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 kali 24 jam. Haram hukumnya. Tidak halal berarti haram ya. Pak yuridu haza wa yuridu haza. Kemudian ketemu di jalan, satu melengos kanan, satu melengos kiri. Kapan baiknya kalau begitu? Tapi kata Nabi, wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam. Yang paling bagus bukan yang tua, bukan yang muda, tapi siapa yang ajak damai duluan. Allazi yabda'u bisalam, yang mulai mengucapkan salam damai, itu yang terbaik. Kenapa pakai gengsi? Malah la yadkhulul jannata qati'un. Ini jannahnya itu sebenarnya maf'ul, harusnya di belakang tapi dipindahin ke depan, muqaddam. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga, artinya masuk neraka. Siapa qati'un? Qati' orang yang memutuskan tali silaturahim. Mantu sama mertua marah gara-gara pilkada. Sampai kuburan sih dibongkar kuburan karena nggak dukung, kan nggak bangetan itu di TV ada. Betul nggak? Jangan. Kita dipersatukan oleh Tuhan yang sama Allah, kita dipersatukan oleh Nabi yang sama Nabi Muhammad, kita dipersatukan oleh kitab suci yang sama Al-Quran, kita dipersatukan dengan arah kiblat yang sama Baitullah, betul nggak? Jangan kita cuman gara-gara yang tidak terlalu penting sampai kita ini marah berhari-hari. Nauzubillah min. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai pencerahan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, tadarus kita, itikaf kita, dan sedekah kita selama di bulan Ramadan 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika ada yang tidak sempurna, wa tamim taksirona, sempurnakanlah ibadah kami ya Allah. Amin ya rabbal. Pertemukanlah kami kembali pada Ramadan tahun yang akan datang ya Allah. Karena Ramadan ini sebentar lagi akan pergi jauh, kata Bang Edi. Pergi jauh sekali, berapa? 11 bulan pergi dia. 11 bulan baru ketemu lagi. Itu pun kalau umur kita sampai. Betul Pak, betul. Oleh karena itu ya Allah, pertemukanlah kami kembali pada Ramadan yang akan datang ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tempat ini ya Allah. Di tempat yang mulai yaitu Masjid Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimuzatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham. Ya man li ibadihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah. Ya dafi'al bala ya Rahman. Ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bi husnil khatimah wal istiqamah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana inda khuruji ruhina bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa mitna bi mautis syuhada wa dinal jannata ma zumratil auliya. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi